Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Yuliani dengan NIM 2100171 dari Prodi PGSD kelas 1A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikologi pendidikan dan bimbingan. Pada materi awal, saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau meneliti perilaku individu dalam proses pendidikan. Dalam pengertian tersebut, terdapat dua aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu perilaku individu dan proses pendidikan. Perilaku individu merupakan manifestasi hayati atau perwujudan kehidupan. Sementara proses pendidikan adalah komunikasi yang bersifat mendidik antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Materi berikutnya mengenai aspek perkembangan anak sekolah dasar. Aspek perkembangan anak sekolah dasar merupakan sebuah fase atau tahapan yang akan dilakukan ke depannya oleh setiap individu dengan rentang usia 7 hingga 12 tahun sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Aspek-aspek perkembangan anak dapat berupa aspek fisik, intelektual, sosial, moral, dan bahasa. Yang pertama, aspek fisik berupa pertumbuhan fisik cenderung stabil, keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar, lebih terkoordinasi dibanding masa sebelumnya. Kedua, aspek intelektual. Menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret, di mana anak mulai berpikir secara logis terhadap objek dan sudah dapat memecahkan masalahnya. Ketiga, aspek sosial. Umumnya, orang di sekitar yang paling banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. Di aspek ini juga, fase sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks. Keempat, aspek moral, di mana anak sudah memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan dari orang sekitarnya. Terakhir atau yang kelima, ada aspek bahasa, di mana terjadi perubahan pembendaharaan kata. Bersamaan dengan masa sekolah juga, anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja. Berlanjut ke definisi belajar. Belajar merupakan perubahan dalam memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap. Diterangkan oleh Lester Crow dan Alice Crow. Masuk ke materi berikutnya mengenai teori belajar. Teori belajar dapat diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Ada 4 teori belajar. Yang pertama ada behavioristik, merupakan keyakinan bahwa pembelajaran terjadi melalui hubungan stimulus dan respon. Kedua, teori belajar kognitif, lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Belajar menjadi perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Ketiga, teori belajar konstruktivisme. Belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan di mana siswa harus aktif melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna. Keempat, teori humanistik berpendapat teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.